hari-hari yang melelahkan. Kadang merasa bosan dengan rutinitas ini. Mencoba menghibur diri, tapi itu tak bertahan lama. Selalu penat dengan kehidupan. Masalah selalu datang silih berganti. Hingga pada suatu waktu saya berpikir, kayaknya ada yang salah dengan diri ini. Berpikir, dan berpikir. Ternyata saya melupakan tentang satu alat yang bisa menyelesaikan segala masalah, yaitu doa. Dan ketika saya sadar dengan itu, akhirnya tidak ada satu hal pun terlewat dalam hari-hari ini, kecuali dibarengi dengan doa. Tapi masalah tetap datang silih berganti. Kecemasan selalu mengganggu, dan ketakutan terus menghantui. Berdoa siang malam, menggantungkan hidup dan harapan ini pada doa. Tapi diri ini merasa ya gitu-gitu aja, dan merasa tidak ada yang berubah banyak. Hingga pada akhirnya saya mencoba mencari jawaban akan hal ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya jawaban mulai terkumpul. Dan karena jawaban-jawaban itulah alasan video ini saya buat. Untuk kamu yang merasa sudah kerja keras tapi hasil masih nol, sudah berusaha dan berdoa tapi belum kunjung berhasil, hidup stagnan dan selalu gundah gulana, dan masalah selalu saja datang padamu. Jika itu yang kamu rasakan sekarang, berarti video ini sangat cocok untukmu. Tonton sampai selesai. Mari kita membicarakan tentang doa dan mencoba mencari logikanya, seperti apa cara kerjanya. Ingat, pada dasarnya tidak ada doa yang tidak terkabul, kecuali ada yang salah pada diri kita. Jadi sebelum kita merasa doa kita tidak didengar, coba sadar diri dulu, mungkin masih ada yang salah pada diri kita. Karena ilmu sadar diri itu lebih penting daripada ilmu bela diri. Berdoa itu bisa saya analogikan seperti bersepeda. Berdoalah terus-menerus, karena mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda. Kayuhlah terus, karena suatu saat nanti pasti akan membawamu pada arah tujuanmu. Doa itu dikabul tidak dari 1 kali, 2 kali, atau 3 kali berdoa, tapi doa dikabul dari keyakinan dan konsisten. Jadi jika kita merasa doa kita belum dijawab, mungkin kita sedang mengayuh sepeda di tanjakan. Maka kayuhlah terus, berdoalah terus, karena jika kamu berhenti, sudah pasti kamu akan mundur dan terperosok, akhirnya jatuh. Allah lebih tahu kapan doa kita harus dikabul. Saat kita berdoa, itu ibarat kita seorang anak yang meminta dibelikan handphone atau sepeda motor pada orang tua kita. Sudah pasti gak akan langsung dibelikan kan? Karena orang tua tahu kapan dan saat seperti apa anaknya sudah dibolehkan menggunakan gadget, atau sudah tepat waktu untuk mulai belajar naik motor. Jika dipaksakan, ya bayangkan saja, anak kecil sudah diberi gadget, anak kecil sudah diberi motor, apa yang akan terjadi? Kecelakaan hingga melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Potensi itu semua terjadi sangat besar, karena mereka memang belum layak. Begitu pula dengan kita. Allah lebih tahu kapan dan saat seperti apa doa kita sudah layak dan cocok untuk dikabulkan. Maka mintalah terus, karena pasti Allah akan mengingat doamu. Kita juga kadang meminta dengan tanpa sadar diri. Jadi sebelum Allah mengabulkan doa kita, kita sadarkan dan layakkan diri dulu lah. Karena dengan itu doa mungkin lebih cepat dikabulkan. Lagian jika doa terlalu cepat dikabulkan, kita memang akan mudah mendapatkan segala hal, tapi kita akan kehilangan esensi dari yang namanya kerja keras, hilangnya disiplin, hingga akhirnya doa akan dianggap hal remeh karena terlalu mudah dan terlalu gampang didapatkan atau dikabulkan.
ada kutipan menarik dari Sujiwo Tejo yang intinya dan maknanya atau garis besarnya. Dulu saya bangga jika doa saya cepat terkabul. Saya merasa Tuhan sangat sayang. Tapi belakangan ini saya merenung-renung dan berpikir akan satu hal. Ada seorang pengamen, kalau lagunya gak enak atau orangnya nyebelin, suaranya jelek lah, pasti kita ingin dia cepat pergi kan? Dan salah satu caranya yaitu dengan langsung kita kasih uang supaya dia cepat pergi. Tapi kalau pengamen yang baik, sopan dan suaranya bagus, pasti kita tungguin dan dengarkan sampai selesai. Bahkan tidak jarang ada yang merekamnya atau memvideonya. Dan kalau bisa kita request lagu kepadanya, karena kita ingin berlama-lama mendengarkan suara dia. Logikanya sama seperti kita berdoa. Jika doa kita belum terkabul, itu bisa jadi tanda Allah ingin terus berlama-lama mendengarkan doa kita. Melihat tetesan air mata di kala sunyinya malam. Doa dalam diam adalah teriakan paling keras yang menembus keheningan. Tak ada yang mendengar, tapi teriakannya menembus langit. Ingat juga, Allah menjawab doa sesuai prasangka kita. Maka yakinlah dulu saja, pasti doamu akan dikabulkan. Dan berdoalah terus, yakin. Itulah kuncinya. Ketulusan dan keseriusan doa itu juga bisa diukur dari seberapa konsisten dan antusias kita dalam berdoa. Jika berdoa 1 kali 2 kali lalu menyerah, itu tanda kita tidak sungguh-sungguh. Dan itulah tujuan Allah menunda doa kita, dengan tujuan untuk menguji seberapa yakin, konsisten dan seberapa berharap kita pada Sang Pencipta. Dengan kita konsisten dan merasa rendah hati, rendah diri dan lemah di hadapannya, itu akan membuat doa lebih indah dan sudah pasti akan lebih mudah dikabulkan. Ditambah alasan kenapa Allah mengabulkan doa kita di menit-menit terakhir adalah karena lebih mudah menilai yang terbaik ketika garis finish sudah di depan mata. Komposisi doa itu tidak hanya kata yang kita ucapkan, tapi waktu kapan kita berdoa, suasana hati seperti apa saat kita berdoa, niat seperti apa saat kita berdoa. Berdoa itu sulit tapi mudah. Sulit untuk orang yang tidak sabar dan bermasalah dengan hatinya, tapi mudah untuk orang yang mencintai proses, rendah hati dan pekerja keras. Untuk kamu yang belum terkabul doanya, mungkin Allah lebih paham apa yang kita butuhkan. Tidak semua yang kita inginkan itu akan dikabulkan memang. Tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita sebenarnya. Sang Pencipta lebih tahu akan apa yang benar-benar kita butuhkan. Contohnya pun seperti anak yang sering kali meminta dibelikan es krim, permen, atau gula-gula lah. Tentu tidak sedikit orang tua yang tidak membelikannya. Namun bukan karena mereka tidak sayang sama sekali. Justru sebaliknya, karena mereka sayang dengan anak-anak mereka. Karena mereka tahu apa yang baik dan apa yang tidak. Ingat, kita lemah di hadapan Allah. Banyak yang kita tidak ketahui dan kita tidak sadari mana yang baik dan mana yang tidak. Kita hanya mengikuti ego untuk memiliki segala hal, dan itu dibalut dengan doa. Yang mana trigger doa itu terjadi ya karena rasa rakus, ego, dan merasa ingin selalu memiliki apa yang kita belum punya. Rasa tidak cukup dan selalu lapar akan materi yang membuat doa kita hanya terbalut uang, jabatan, kekayaan, kekuasaan, hingga kepuasan. Jadi beruntunglah jika Allah masih menunda doamu, karena Allah tahu itu tidak baik untukmu. Tapi dengan ketekunan doa, kerja keras, dan melayakkan diri dengan meningkatkan keimanan, bukan tidak mungkin doamu malah terkabul. Tahu kenapa? Karena Allah sudah tahu ini waktu yang tepat. Ditambah kamu sudah layak pula dan bisa menggemban amanah rezeki yang Allah berikan. Ingat juga, semua yang kita dapatkan itu hanya titipan. Yang namanya titipan pasti suatu waktu akan diambil oleh pemiliknya kembali. Jadi, bertambahnya rezeki atau terkabulnya doa bukan semata-mata itu hanya pemberian tanpa ada pertanggungjawabannya. Tentu saja pasti ada. Jika kamu bingung memberi hadiah pada orang yang kamu sayangi, maka balaslah dia dengan mendoakannya.
jika kamu tidak bisa membalas budi seseorang, maka balaslah dengan doamu. Jika kamu mendapatkan masalah dan tidak ada yang mendampingimu, maka berdoalah. Jika kamu kesepian dan tidak memiliki arah, maka berdoalah. Karena doa adalah senjata yang ampuh. Karena sekalipun kita miskin, kita tetap memiliki hak untuk berdoa. Dan itu tetap setara dengan orang kaya sekalipun. Usaha tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kebodohan. Semua ada peran dan bagiannya masing-masing. Saat kecil, ketika kita meminta uang pada orang tua kita, pasti ada saja hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Sama dengan berdoa pun, harus kita barengi dengan usaha dan kerja keras, karena Allah akan melihat itu dan membayarnya dengan mengabulkan doamu atau keinginanmu. Pesan dari saya adalah, jika doa bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah sebuah pengakuan atas kelemahan diri kita di hadapan Allah, Sang Pencipta.